eh, menanggapi seorang mubalik yang cukup terkenal dengan tafsirannya yang melenceng, yaitu yang menganggap atau menafsirkan bahwa hewan juga ulama. Tidak perlu saya jelaskan, mungkin semua juga sudah tahu. Dia mengambil dalil dari surat Fatir ayat 28. Coba kita lihat ya, ayatnya ini sebenarnya sambungan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 27. Dalam ayat ini sebenarnya konteks pembahasannya bukan ulamanya, tapi orang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Coba kita pelajari dari ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anallaha anzala minas samaa'i maa'a. Alam tara, apakah kamu tidak melihat anallaha, sesungguhnya Allah, anzala, yang menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air, fa akhrajana bihi thamaratim mukhtalifan alwanuha. Fa akhrajana, maka kami keluarkan atau kami tumbuhkan bihi, dengan air tadi, thamaratin, buah-buahan, mukhtalifan alwanuha, yang berbeda, yang bermacam-macam warnanya. Faminal jibali judadum bidu wa humurun mukhtalifun alwanuha wa ghurabi busudud. Nggak perlu saya jelaskan artinya semuanya ya, supaya lebih cepat. Wa minan nasi, nah ini ayat yang dipakai. Wa minan nasi, dan di antara manusia, wat dawabi wal an'am. Keduanya ini sama-sama hewan, cuma kalau an'am itu binatang ternak. Mukhtalifun alwanu, yang bermacam-macam juga warnanya. Kadzalik, kemudian ini pokoknya yang dia jadikan dalil ya. Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hambanya, di antara hambanya, al ulama, yaitu ulama, katanya seperti itu. Padahal dalam ayat ini konteks pembahasannya adalah yakhsyallah. Innama, sesungguhnya, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hambanya, al ulama, hanyalah ulama. Jadi orang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah, di antara hambanya, min ibadihi, jangan dibuang min ibadihnya, supaya enggak hilang, supaya enggak meleset artinya, tafsirannya. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hambanya, al ulama, hanyalah ulama. Jadi jelas ayat ini tidak mengatakan bahwa semua yang dijelaskan tadi, dari hewan, manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, bukan itu ulama. Tapi saya pernah mendengar kajian Pak Quraisy Shihab. Beliau adalah salah satu pakar tafsir di Indonesia. Beliau juga menjelaskan siapa ulama itu. Nah, beliau menjelaskan sebelum-sebelumnya, menerangkan dalam ayat ini dan sebelumnya itu menerangkan tentang tumbuhan, tentang hewan, kemudian apa tadi? Wa minal jibal, gunung-gunung,
Jadi ulama itu yang mengerti itu, yang mengerti bahwa betapa teraturnya sistem Allah sehingga dia kagum, sehingga setelah itu menimbulkan yakhsyallah. Jadi dalam tafsiran beliau, penjelasan beliau, karena sebelumnya di ayat-ayat ini menjelaskan tentang tumbuhan, hewan, alam. Jadi orang yang mengetahui tumbuhan, kemudian hewan, alam, sehingga dia mengkagumi betapa teraturnya sistem Allah sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah, yakhsyallah, itulah ulama. Jadi konteks pembahasannya dalam ayat ini adalah orang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Kemudian terusan ayatnya, innallaha azizun ghafur. Sehingga beliau Pak Qurasyihab juga menjelaskan, jika kita takut kepada selain Allah, kita akan menghindar. Tapi jika takut kepada Allah, kita nggak bisa menghindar. Justru kita harus mendekat, karena Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Beda dengan kita saat kita takut kepada hewan buas, kita harus menjauhinya. Jika kita takut kepada singa, takut kepada ular, sebaliknya, jika kita mendekat, kita akan mendapat bahaya. Tapi jika kita takut kepada Allah, kita nggak bisa menjauh, kita nggak bisa. Justru kita harus mendekat. Kurang lebih seperti itu tafsiran dalam ayat ini dan konteks pembahasannya di dalam ayat ini.